Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini, ya, insya Allah di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Hausar di Yaumul Qiyamah nanti. Ya teman-teman, sebentar ya, saya izin sebentar. Oke, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita hari ini belajar lagi ya, insya Allah semoga diberikan istiqomah. Setiap hari Sabtu kita adakan sharing ya, sharing dari apa yang kita eksekusi selama minggu-minggu terakhir biasanya kita sharingkan ya, agar bagi kami ilmu yang kita dapat ya, experience yang kita dapat bisa berkah, bisa bermanfaat, dan juga recall bagi kami untuk terus bisa mengulang. Dan insya Allah buat teman-teman semoga mendapatkan updatean yang terbaru gitu. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas kurikulum ya, sistem kurikulum. Jadi kalau Mas gimana cara nentuin diskon reseller? Nah, insya Allah itu tidak kita bahas. Cuman kalau mau ditanyakan nanti silahkan teman-teman boleh tanyakan gitu ya. Karena fokus kita ini ya adalah hari ini adalah kurikulum. Apa saja sih yang eh, sebaiknya kita ajarkan ke reseller gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman hari ini siapa yang sudah punya kurikulum? Boleh ditulis di kolom komentar. Ya, sudah punya kurikulum siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau belum, tulis belum gitu aja nggak apa-apa. Ya, belum. Oke, Mbak Miftahul belum. Forman Skincare, Masya Allah ya. Mas Budi belum, Mas Tobing belum ya. Nokia 6 for apa point one belum ya, Mas. Masya Allah, saya punya bukunya Mas Latih, Masya Allah, Barakallah Mas Rizky. Rata-rata belum. Nah, jadi teman-teman ya, kurikulum itu yang kita ajarkan sebenarnya tidak jauh dari apa yang ada di buku panduan membuat kurikulum reseller. Cuman kalau kita kerucutkan lagi menjadi hal yang lebih sederhana, sebenarnya ini teman-teman, kurikulum kita itu hanya ada 3 hal. Ya, mana nih? Nah ini. Jadi yang pertama adalah tauhid. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan menyampaikan dengan sudut pandang Islam gitu ya. Ya, jadi teman-teman kalau nanti mungkin selain Islam, nanti selain non-Muslim, teman-teman bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Itu yang pertama adalah tauhid ya di sini. Kemudian yang kedua adalah teknis, dan yang ketiga adalah apresiasi dan motivasi. Jadi secara garis besar itu ada 3 saja, gitu. Nah, ya sekarang yang pertama, kenapa tauhid, gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa kok pembahasan pertama itu harus tauhid dulu, baru teknis? Alasannya kenapa? Gitu. Kenapa kita nggak langsung bahas WhatsApp marketing aja, Mas? Kenapa kita tidak bahas teknik closing? Kenapa kita tidak membahas Facebook gitu? Nah, karena terkait dengan mindset gitu, kata Mbak Miftahul Jannah gitu. Nah, kenapa? Karena teman-teman ya, tauhid itu menguatkan jiwa kita gitu. Jadi kalau apa sih tauhid? Tauhid itu kan secara garis besar ya, ketika saya bertanya dengan seorang ustadz, yang bisa menjawab 3 ini itu adalah tauhid gitu. Jadi apa sih tauhid? Tauhid itu adalah menjawab dari mana kita berasal gitu ya. Ya teman-teman, dari mana kita berasal? Gitu. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, kita berasal dari Allah kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, apa buktinya? Apa buktinya kita berasal dari Allah? Maka kalau kita bisa membuktikan baik secara dalil ataupun akal gitu ya, insya Allah kita akan yakin gitu. Kalau keyakinan kita 100%, insya Allah kita ibadahnya juga 100%. Jadi
yang teman-teman harus ajarkan kepada resellernya adalah tauhid. Dan yang pertama yang teman-teman ajarkan adalah dari mana kita berasal. Gitu. Nah, kenapa kita dari Allah? Ya, itu penjelasannya bagaimana? Nah, itu dijelaskan. Contohnya, teman-teman, Tuhan itu mempunyai sifat, yaitu sifat yang pertama. Ya, hilang, suara saya hilang. Tes 1 2. Tes, dicoba. Tes. Masih on. Oke. Jadi Tuhan itu mempunyai sifat yang pertama. Contohnya ya, ini saya memberikan contoh aja, teman. Sebenarnya banyak ya pembahasan tentang dari mana kita berasal. Punya sifat yang pertama. Ya, dan tidak beranak dan tidak juga diputrakan gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya Tuhan itu diciptakan, berarti dia bukan Tuhan, kan seperti itu. Karena yang punya sifat diciptakan itu adalah makhluk. Gitu. Jadi kalau seandainya ada Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, itu berarti itu bukan Tuhan, itu namanya makhluk. Karena Tuhan itu mempunyai sifat, yaitu sifat ada gitu, ada sebelum, ya jelas suaranya alhamdulillah. Jadi ada tanpa diciptakan, jadi ada gitu. Nah, jadi itu contohnya. Teman-teman bisa perdalam ya. Kenapa kok Tuhan itu tidak boleh diciptakan? Ya karena kalau diciptakan makhluk, kalau makhluk itu bisa apa? Dia punya sifat yang namanya sifat bergantung kepada sesuatu gitu. Nah, maka Tuhan tidak boleh mempunyai tempat bergantung ya. Tuhan itu ya yang paling hebat gitu ya. Nah, jadi itu contohnya teman-teman bisa ajarkan. Kemudian dari semua agama, kenapa kok kita memilih Islam misalkan? Nah, kita bisa membandingkan saja kitab-kitabnya, ya kita bandingkan semua kitabnya dan mana yang paling benar gitu. Jadi kita bandingkan mana yang benar-benar terjadi di dunia nyata dan mana yang misal ini kok berbeda dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi dari mana kita berasal? Teman-teman coba detailkan di situ. Gitu ya. Jadi ketika kita yakin kalau kita berasal itu dari Allah, maka kita ibadahnya juga yakin 100% gitu. Nah, tapi kalau kita tidak yakin ya maka ya ibadah kita mungkin juga setengah-setengah karena kita tidak yakin. Nah, jadi teman-teman ya yang teman-teman ajarkan di bulan pertama ketika teman-teman punya reseller ya. Oke, suaranya hilang lagi. Tes 1 2. Suara saya hilang, teman-teman. Suara aman. Jadi teman-teman ya kalau kita yakin insya Allah kita akan bisa berjuang lebih maksimal gitu. Dan teman-teman juga bisa membuktikan ya kebenaran Al-Quran gitu kan. Nah, ada nggak dalil misalkan ngomong tentang air gitu, air kok didoain kok jadi berkristal-kristal, itu kan ada pembuktiannya. Teman-teman sharingkan ke resellernya gitu. Dan kemudian ketika kita sedekah kok Allah mempermudah kehidupan kita, ceritain gitu ya. Kenapa kok ketika kita sedekah kok rasanya rezeki itu mengalir gitu. Rezeki itu tidak harus berupa materi ya, tapi ketenangan hati, anak yang soleh, istri yang solehah gitu ya. Itu juga rezeki. Jadi kita bisa menjelaskan itu gitu. Kemudian yang kedua, untuk apa? Untuk apa itu ya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi artinya kita hidup itu untuk beribadah. Nah, di untuk apa ini kita membahas yang namanya tutorial kita dalam menjalankan ibadah. Gitu. Contohnya kemarin kita sharing tentang ikhtiar ya. Jadi ikhtiar itu ternyata besok kita di akhirat itu ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama ya untuk apa tubuhmu, kemudian untuk apa usiamu, untuk apa ilmumu, dan juga yang ini salah satunya adalah ya dari mana hartamu dan untuk apa engkau belanjakan. Gitu. Berarti yang ditanya Allah itu nggak ada hasil tuh nggak ada. Berapa omsetmu, berapa rezekimu itu tidak ditanya sama Allah. Kenapa? Karena rezeki itu ya hak dari Allah, itu terserah Allah gitu. Kita tidak bisa menentukan omset kita hari ini, bulan ini 1M, kemudian tiba-tiba kita bisa dapat 1M, nggak bisa. Gitu. Itu kehendak Allah, itu terserah Allah, itu rezeki dari Allah gitu. Nah, maka hasil itu sebenarnya tidak akan dihisap sama Allah, karena itu adalah ketentuan dari Allah. Nah, kadangkala kita itu sering merisaukan hasil yang kita dapat. Gitu. Jadi ketika kita berjuang kemudian kita tidak mendapatkan goal yang kita dapat, kita itu sering putus asa. Padahal ya hasil itu kan terserah Allah.
Itu bukan kehendak kita, bukan kita maunya apa kemudian dikasih itu, karena Allah yang tahu mana yang lebih baik untuk diri kita. Nah, tapi kalau fokus kita itu adalah prosesnya, karena dari mana itu kan proses, gitu. Jadi fokus kita itu adalah prosesnya adalah ikhtiarnya, gitu. Jadi kalau kita fokusnya adalah prosesnya, bagaimana kita mendapatkan hasil tersebut, ya. Kemudian kita belajar maksimal, kita berjuang maksimal, ya. Ternyata ketika kita berjuang maksimal itu kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kira-kira, teman-teman, kalau yang dihisap itu adalah prosesnya, kemudian kita berjuang, kita belum mendapatkan hasil yang belum kita inginkan, kira-kira kita sudah mendapatkan pahalanya atau belum? Ya, kira-kira teman-teman. Kalau kita udah berjuang nih, karena kita tahu nih, ternyata yang akan dihisap Allah itu bukanlah hasilnya, tapi prosesnya. Nah, karena prosesnya, kita benar-benar berjuang dengan maksimal, tapi sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita berjuang belum mendapatkan hasil, gitu. Nah, kira-kira kita sudah dapat pahalanya atau belum? Ya, kita sudah dapat, insya Allah, kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, kita sudah dapat pahala dari Allah. Maka meskipun kita belum mendapatkan keuntungan di dunia, insya Allah kita sudah mendapatkan keuntungan di akhirat, gitu. Dan tidak mungkin teman-teman, kalau teman-teman ini niatkan tulus untuk beribadah, ikhlas, insya Allah akan menyia-nyiakan kita di kehidupan dunia. Tidak mungkin. Itu pasti Allah akan memperhatikan kehidupan kita di dunia. Pasti Allah akan memberikan kebaikan untuk kita di dunia. Dengan sifat sabar, dengan sifat syukur, insya Allah Allah akan berikan, akan ganti jauh lebih baik. Mungkin ketentraman hati, mungkin anak kita menjadi anak yang cerdas, dan seterusnya. Jadi kalau fokus kita itu ke hasil, dan ketika kita itu tidak mendapatkan hasil itu, kira-kira kita putus asa enggak? Misal kita punya reseller, ya. Reseller kita itu setiap hari kita target, ayo kamu 100 juta, kamu 100 juta, 100 juta, ayo kita target setiap bulan kita target 100 juta, bulan pertama nggak capek, bulan kedua nggak capek, ketiga, keempat, keenam, sampai 1 tahun nggak tercapai misalkan, atau nggak usah sampai 1 tahun, sampai bulan keempat saja tidak tercapai. Nah, kira-kira di bulan keempat reseller kita mulai menyerah nggak? Mulai putus asa nggak? Selama 4 bulan berturut-turut berjuang tidak pernah mencapai target. Kalau goal kita adalah hasil, gitu. Kira-kira reseller kita akan menyerah atau tidak menurut teman-teman? Atau nggak usah 100 juta deh, ayo kita 10 juta. Di bulan pertama nggak capek, bulan kedua nggak capek, 3 nggak capek, kemudian bulan keempat nggak capek. Kira-kira di bulan keempat reseller kita bisa menyerah atau enggak? Mundur di tengah jalan atau enggak? Gitu. Kalau goal kita adalah hasil, gitu. Karena orientasi kita, oh Allah nggak sayang sama aku, oh Allah nggak peduli sama aku, Allah nggak jawab doaku, Allah dan seterusnya, Allah tidak sayang, tidak perhatian sama aku kalau goal kita hasil. Padahal ya hasil itu terserah Allah, Allah yang paling tahu ya mana yang terbaik untuk hambanya. Barangkali Allah belum memberikan kita hasil karena kita belajarnya belum maksimal. Barangkali kita ikhtiarnya belum maksimal, barangkali kita doanya belum maksimal, atau Allah ingin kita tuh selalu dekat sama Allah. Itu jadi Allah yang maha tahu, Allah yang tahu kalau apa yang dibutuhkan seorang hambanya, gitu. Nah, padahal hasil itu ranahnya dari Allah. Kita bisa menyerah, reseller kita bisa menyerah kalau orientasinya adalah hasil. Tapi kalau orientasi kita adalah proses, ketika kita 1 bulan belum berhasil, 2 bulan belum berhasil, 3 bulan belum berhasil, 4 bulan belum berhasil, gitu. Kalau orientasi kita adalah proses, insya Allah kita tidak akan pernah rugi, teman-teman. Kita tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena orang yang berniaga sama Allah itu tidak akan pernah rugi, gitu. Semuanya pasti untung. Kalau kita berniaga, niatkan untuk ibadah, insya Allah tidak akan pernah rugi, gitu. Ya, kenapa? Kalau kita belum mendapatkan hasil dalam bentuk materi, insya Allah pasti akan memberikan pahala untuk kita. Allah pasti akan berikan kebaikan di dunia untuk kita. Dan rezeki itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang. Gitu. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman tanamkan mindset ikhtiar ini kepada reseller, insya Allah teman-teman, ya ketika ada mentoring, yang mereka akan fokus untuk prosesnya. Ya, karena mentoring itu adalah proses untuk kita belajar. Itu ketika dia belum mencapai hasil, nggak apa-apa, insya Allah sudah dapat pahalanya. Insya Allah enak banget teman-teman. Kalau teman-teman ya tanamkan mindset untuk ikhtiar ini. Nah ini yang teman-teman ajarkan kepada Rizal di awal. Kenapa? Karena teman-teman ya di fase awal Rasulullah berdakwah, apa yang ditanamkan Rasulullah itu adalah tauhid.
Maka Bilal ketika dibawakan batu yang besar ditimpakan di badannya gitu kan, yang dibilang ahad 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 itu artinya apa? Satu, tauhid gitu. Dan dengan keteguhan hati dia hanya dengan satu kalimat Bilal bisa menahan siksaan itu. Ya, dan bahkan banyak sahabat yang dibunuh di fase pertama kali Islam ya. Bagi orang yang pertama memeluk Islam dibunuh, mereka kuat ya dengan siksaan itu. Kenapa? Karena tauhid sudah terinstal. Artinya apa? Kalau teman-teman punya reseller yang tangguh, tanamkan tauhid itu setiap saat gitu. Itu contoh mindset ikhtiar. Yang kedua ada yang namanya mindset tawakal. Nah, mindset tawakal itu adalah melibatkan hati ya sebelum, saat, dan sesudah. Misalkan teman-teman pengen ikhtiar hari ini, ya Allah, ya karena kan kita diciptakan sama Allah, berarti kita terikat dengan peraturan Allah. Betul atau betul kira-kira? Kita kalau diciptakan Allah harus nurut nggak sama penciptanya? Atau kita punya peraturan sendiri? Kira-kira kita harus kafah mengikuti peraturan Allah kita atau buat peraturan sendiri? Itu kan jawabannya kita ya taat sama Allah. Maka ya kita harus meniatkan semuanya untuk ibadah karena peraturan Allah ya untuk ibadah. Maka sebelum kita bilang ya Allah hari ini ya di pagi ini ya setelah sholat subuh teman-teman berdoa ya Allah saya ingin menjemput rezekimu yang halal yang thayyib ya Allah, maka berikanlah kemudahan hamba dalam menjemput rezeki ya Allah. Ya Allah berikanlah keberkahan pagimu di mana dua orang malaikat yang selalu mendoakan untuk memberikan keberlimpahan harta ketika hambamu ini bersedekah, ya Allah berikanlah kemudahan. Nah kita setiap hari berdoa seperti itu. Ya kita mau masuk kamar mandi kita berdoa ya Allah. Gitu. Jadi kita mau makan kita berdoa. Kita mau mendidik anak kita ya Allah. Ya berikanlah kemudahan kelancaran lisan hamba dalam mendidik anak saya. Dan berikanlah kemudahan untuk anak saya untuk mengikuti ajaran-ajaranmu apa yang wasilah yang dari apa yang saya ucapkan. Jadi setiap saat teman-teman doakan. Nah, kalau teman-teman berdoa sebelum melakukan semua aktivitas dan Islam, itu semuanya ada doanya, gitu. Nah, kalau teman-teman berdoa, hati kita jadi tenang atau tidak? Pertanyaannya. Kalau kita semua aktivitas, ya kita niatkan untuk berdoa, untuk tawakal gitu ya. Hati kita jadi tenang atau tidak? Menurut teman-teman. Ya. Tenang atau tidak? Nah, silakan dibalas. Kalau kita berdoa, ya atau teman-teman buru-buru dan tidak sempat berdoa, tenang. Kenapa? Kalau kita meninggal dan kita sudah berdoa saat itu, insya Allah husnul khotimah. Gitu. Jadi tenang. Kemudian teman-teman setelah itu, ya teman-teman saat berikhtiar ingat Allah, ingatlah aku, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ingatlah Allah ketika teman-teman berikhtiar. Gitu. Ya Allah hari ini Alhamdulillah saya dapat 3 customer ya Allah. Berikanlah ketulusan hati bagi hamba. Berikanlah kemudahan hamba dalam mengetik. Ya Allah berikanlah hamba untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya Allah. Karena Engkau telah berikan 3 orang maka izinkanlah hamba bersyukur untuk memaksimalkan pelayanan hamba hari ini. Ya Allah berikanlah keberkahan-Mu, keridhaan-Mu ya Allah. Nah itu ketika kita didapatkan rezeki. Nah, ketika belum ada rezeki ya Allah hari ini hamba sudah berikhtiar maksimal rezeki yang engkau janjikan belum datang ya Allah, ya berikanlah kesabaran bagi hamba karena saya yakin rezekimu akan datang ya Allah. Ya Allah berikanlah hamba kesabaran agar hamba terhindar dari putus asa. Sesungguhnya Engkau yang Maha tahu yang terbaik bagi hamba. Nah, ketika teman-teman dapat rezeki dan belum mendapatkan rezeki, ketika proses ikhtiar, ya itu teman-teman doa seperti itu. Ketika teman-teman diuji, ya Allah hamba-Mu diuji, oh berikanlah kemudahan ya Allah. Ya Allah hari ini banyak masalah, ya Allah berikan kemudahan hamba untuk menyelesaikan satu persatu ya Allah. Ya Allah ada komplain, ya Allah berikanlah kesabaran bagi hamba. Nah, ketika teman-teman meniatkan untuk itu, ya kira-kira tenang nggak hati kita? Ketika setiap proses kita kaitkan hati kita kepada Allah, zikrullah, itu tenang nggak? Kita selalu mengingat Allah ketika kita berproses apapun. Kita di perjalanan kita sambil tilawah. Ya, nyetir mobil sambil tilawah. Kita nge-CS-in sambil ya Allah, makasih ya Allah kau berikan rezekimu ya Allah. Ketika kita packing ya Allah krek ya Allah ini rezekimu ya Allah, makasih ya Allah berikanlah hamba-Mu kesyukuran, kesabaran gitu. Ya, jadi ketika apapun teman-teman libatkan selalu ngomong hati kita, self talk kita ngomong ya Allah ini karunia-Mu, ini rezekimu ya Allah. Itu kira-kira tenang nggak hati kita? Gitu. Kira-kira bakal stres nggak kalau kita kayak gitu? Gimana menurut teman-teman? Tenang nggak? Nah, jadi itu ketika proses.
Kemudian setelah itu teman-teman tutup dengan doa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau berikan hamba kesehatan. Hari ini Engkau berikan hamba waktu luang. Hari ini Engkau berikan banyak sesuatu yang hamba sebenarnya tidak mampu untuk menghitungnya. Ya. Jadi kita hamba tidak mampu menghitung nikmat-Mu ya Allah, tapi Engkau limpahkan, bahkan hamba tidak memintanya, Engkau berikan berlimpah-limpah nikmat. Ya Allah, ya, apapun yang Engkau berikan rezekimu hari ini, entah pelanggan ini closing ataupun tidak closing, insya Allah hamba-Mu pasrah pada Engkau ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kira-kira tenang nggak teman-teman? Reseller kita tenang nggak? Kalau seandainya sebelum, saat, dan sesudah itu selalu diniatkan hati kita untuk Allah. Tenang nggak teman-teman? Nah, jadi teman-teman ya, ini contoh tutorialnya diajarkan. Belum lagi kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu kan sebenarnya pilihan hidup manusia. Allah berkehendak manusia itu bisa ke kanan dan ke kiri. Ya, ini analogi saja, kanan itu ke surga, ke kiri itu ke neraka. Kalau kita nurut dengan syariah, maka kita ke kanan. Kalau tidak nurut, maka akan ke neraka, seperti itu. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, kita mau memilih yang mana gitu kan. Nah, kemudian ya, apakah ada jaminan teman-teman kita bisa masuk di surga? Enggak ada yang menjamin teman-teman. Ada juga ya, ada misalkan orang yang sudah setiap hari itu beribadah, kemudian di akhir hidupnya dia berbelok ke kiri. Ada juga yang setiap hari itu ke kiri berbuat maksiat, di akhir hidupnya berbelok ke kanan, akhirnya masuk surga. Tidak ada yang menjamin kita untuk masuk surga. Enggak ada yang menjamin. Gitu. Bisa jadi kita saat ini mungkin banyak berbuat maksiat, kita akan dibelokkan ketika akhir hidup kita. Atau sebaliknya, kita berbuat ibadah, di akhir hidup kita dibelokkan. Bisa jadi gitu. Maka kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gitu. Biar kita senantiasa diberikan jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul. Gitu. Jadi nggak ada yang menjamin. Tapi kita bisa memilih akhir hidup kita. Dengan apa? Dengan kita berbuat kebaikan, dengan kita menabung kebaikan setiap saat, dengan kita istiqomah ibadah-ibadah kita. Kenapa? Agar kita harap kematian kita di saat itu. Gitu. Jadi ya kodok dan kodar, kematian itu memang, ajal itu memang urusan Allah, itu memang kehendak Allah. Kapan ajal kita sudah ditentukan teman-teman. Tapi bagaimana menjemput kematian itu pilihan kita. Gitu. Maka teman-teman bermajelis ilmu ini adalah sunnah dari Rasulullah ya. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat gitu ya. Makanya kalau teman-teman seandainya mati ketika majelis ilmu, insya Allah itu kita sedang menjalankan sunnah gitu. Jadi akhirnya kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena ya kita yakini itu dalam rangka untuk menjemput kematian yang husnul khotimah gitu. Itu untuk apa? Contohnya banyak teman-teman, tidak harus ikhtiar, tidak harus tawakal, tidak harus kodok dan kodar, macam-macam. Silahkan teman-teman belajar di situ, ajarkan kepada reseller. Kemudian yang ketiga adalah yang menjawab kemana kita akan kembali. Teman-teman coba jelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian. Gitu. Jadi kematian kita itu sebenarnya adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya, yang hidup selama-lamanya gitu. Bagaimana proses orang yang sakaratul maut ya, ketika ada datang malaikat maut, kemudian dia takut ya, ditampakkan neraka, kemudian dia takut itu, atau ditampakkan wajah malaikat maut sehingga dia takut, meronta-ronta, dia nggak mau arwahnya ya, ruhnya ditarik, dia nggak mau gitu, saking takutnya dengan malaikat maut. Itu teman-teman ceritakan gitu. Kemudian ketika dia husnul khotimah ya, disambut dengan malaikat yang berseri-seri, kemudian ditampakkan surga, kemudian itu di mana? Itu di surga gitu. Maka dengan rela akhirnya ruh melepaskan dari jasadnya karena pengen segera ke surga. Kemudian Allah membawa ke langit, kemudian ketemu dengan malaikat yang bersof-sof, kemudian ditanya, siapa Fulan? Dia adalah orang yang saleh ketika di dunia, maka mereka izin untuk menyolatkan si Fulan ketika meninggal. Sampai Allah bilang, aku ridho. Ketika Allah ridho, ketika kita di kuburan, di alam barzah, maka Allah membukakan surga kita bisa memandang surga kita, rumah kita di surga kelak gitu. Tapi kalau husnul khotimah itu luar biasa, teman-teman ceritakan. Kenapa? Kalau kita diingatkan kemana kita berasal, insya Allah kita akan berhati-hati gitu ya. Kita akan berhati-hati ketika hidup di dunia. Bisnis itu bukan untung dan rugi, tapi halal dan haram gitu. Karena yang dihisap itu prosesnya, untung rugi adalah hasil gitu. Tapi kalau kita menjemputnya dengan halal, insya Allah
ya insya Allah kita bisa menjemput kematian dengan baik. Jadi ingatkan bagaimana pengadilan di padang mahsyar. Ya ketika ada dua orang saling menuntut, ya ada orang yang dizolimi, ada yang berhutang. Jadi kita jangan berhutang ketika berbisnis. Ingatkan kalau di sana kita nunggunya bukan cuma setahun, 2 tahun, bahkan ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tahun kita di padang mahsyar. Ingatkan. Jadi kalau teman-teman ingatkan tauhid ini, insya Allah kita tuh menjadi pribadi yang merasa selalu diawasi. Maka kita bisa beribadah dengan maksimal, beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk, dengan luar biasa. Kalau teman-teman ingatkan tauhid ini kepada reseller kita, maka teman-teman ya rata-rata saya lihat ya banyak yang membuka kemitraan reseller, dan biasanya hanya yang menanamkan tauhid lah yang resellernya tangguh. Gitu. Resellernya tangguh, tidak mudah untuk bergoyah, bahkan tertanam rasa persaudaraan yang saling mengasihi yang sangat kuat. Itu jadi PR-nya adalah tanamkan tauhid. Nah, tauhid itu dari mana nanti kita kelihatan reseller kita sudah terinstal atau belum. Nah, kelihatannya yang pertama ya dia akan sangat berhati-hati dengan halal dan haram. Kalau mereka diawasi, kalau kita merasa diawasi pasti kita hati-hati. Gitu. Jadi kita akan berhati-hati. Itu kalau manfaat kita ya terinstall yang namanya tauhid. Pasti kita kejar yang namanya halal terus. Gitu. Yang kedua, secara ibadah insya Allah lebih istiqomah. Secara teman-teman kalau ngadain live Zoom insya Allah lebih istiqomah. Itu tandanya sudah terinstall tauhid. Gitu. Nah teman-teman, ini sedikit cerita. Saya pernah hadir ya, meskipun dengan sedikit rayuan, dengan sedikit digeret gitu ya. Karena kenapa? Karena saking banyaknya kerjaan duniawi saya gitu kan. Nah, istri saya bilang, ayolah kita ikut seminar parenting gitu. Dengan hati yang berat, ya udah bismillah gitu kan. Karena dulu saya memang kalau suruh ngaji itu paling nggak mau gitu. Ayolah, yowis bismillah lah kita temani anak-anak di hari libur ini, 2 hari kita seminar parenting gitu. Kemudian saya hadir sama istri, kemudian diceritakan teman-teman kisah anak-anak yang ketika dia kecil itu ditanamkan soft skill dulu sebelum tauhid. Gitu. Ya, jadi ditanamkan soft skill-nya dulu. Jadi ada seorang ayah yang menanamkan anaknya sejak kecil itu matematika. Ya. Jadi matematika ditenangkan, diajarkan matematika. Hingga akhirnya singkat cerita itu anak itu cepat berkembang, ikut olimpiade di mana-mana menang, kemudian dia mengikuti yang namanya program percepatan. Ya, jadi percepatan. Ya di mana yang teman-temannya satu kampus, jadi dia sudah kuliah, satu kampus itu usianya 20 tahunan ke atas, 18, 19, 20, anak itu baru 10 tahunan. Nah, kira-kira dia dapat teman nggak di kampus? Nggak dapat gitu. Kenapa? Karena teman-temannya sudah tua, nggak nyaman dengan anak kecil. Main sama anak kecil nggak nyaman. Begitu juga sebaliknya, anak ini untuk main ke orang yang lebih tua itu nggak nyaman. Akhirnya dia nggak nyaman. Jadi selama dia kuliah, itu dia tidak merasakan bahagia sama sekali. Gitu. Dan selama kuliah dia merasakan tekanan karena nggak punya teman. Gitu. Dan bahkan sama gurunya saja lebih pintaran anaknya. Jadi dia merasa kok saya sering tidak menghormati guru saya dan seterusnya. Sering berdebat dengan guru, tidak nyaman. Hingga apa yang terjadi anak itu setelahnya? Anak itu akhirnya bunuh diri. Gitu. Dan ketika dia bunuh diri, anak itu menulis sebuah wasiat. Menulis sebuah surat yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Ya. Salah satu hal yang paling saya benci di dunia ini adalah matematika. Dan seandainya saya boleh memilih untuk bisa dilahirkan kembali, maka hal yang pertama kali tidak ingin saya kenal adalah matematika. Bayangkan, kalau kita menanam soft skill dulu untuk anak kita, maka anak kita menjadi anak yang rapuh. Ya mungkin pintar di kecil-kecilnya udah bisa main musik, sudah bisa berbisnis, sudah bisa macam-macam, iya mungkin pintar. Tapi ketika dia mengalami kendala, dia lebih mudah untuk menyerah, teman-teman. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan itu kadang-kala tidak ada sandarannya. Jadi teman-teman, kalau kita menginstalkan soft skill ke reseller kita terlebih dahulu, ya ketika dia tidak mendapatkan hasil, dia akan menyerah. Ketika dia tidak meniatkan untuk ibadah, dia akan menyerah karena merasa tidak dapat apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, dia akan semangat karena itulah yang akan dihisab. Gitu. Jadi kalau teman-teman tanamkan soft skill-nya dulu, itu berat. Jadi kalau teman-teman punya anak, ayolah
Ditanamkan tauhidnya dulu sebelum apapun. Sebelum teman-teman ngajarin ilmu berdagang. Saya tahu teman-teman adalah seorang pebisnis, pasti pengen anaknya menjadi pebisnis yang sukses. Saya tahu. Saya tahu teman-teman mungkin ada yang punya hobi misalkan olahraga, pengen anaknya sukses di olahraga. Tapi ketika kita tidak tanamkan tauhid sejak kecil, ya karena ketika anak kita kecil itu netral. Dan kalau netral mudah diisi, tapi kalau dia sudah punya keyakinan, sudah punya prinsip itu susah ditembus, teman-teman. Jadi ayo mungkin masih kecil gitu loh. Nah, sama juga kita punya reseller, jangan tanamkan soft skill dulu kalau tauhidnya belum kuat. Maka selama 1 bulan mungkin atau 2 bulan teman-teman ngomong tauhid dulu aja. Itu Mas dari mana belajar tauhid? Banyak, belajar dari buku banyak. Ya, dari YouTube banyak, belajarlah tauhid di situ. Banyak ustadz-ustadznya. Kemudian teman-teman juga bisa mendatangi majelis ilmu belajar tauhid. Gitu. Jadi ya, ini pelajaran pertama, teman-teman ya silahkan tanamkan tauhid. Itu kapan Mas kita mentoring tauhidnya? Ya setiap saat. Seperti hari ini juga dalam rangka kita belajar tauhid kan seperti itu. Meskipun yang di hadapan teman-teman sekalian ini belum pinter-pinter banget gitu kan. Tapi kata Rasulullah sampaikanlah walaupun 1 ayat ya insya Allah itu dalam rangka meskipun belum pinter-pinter banget ya insya Allah setidaknya kita ada berbagi gitu ya, saling mengingatkan. Jadi teman-teman ya itu ajarkan. Kalau bisa saran saya setiap hari teman-teman install itu, kuatkan, ayo kuatkan setiap hari. Ya, manjada wajada, kalau bersungguh-sungguh pasti Allah akan berikan kemudahan. Itu tanamkan terus setiap hari. Ya, tauhid. Nah, setiap hari teman-teman kirimkan artikel. Kayak teman-teman sudah gabung di grup Digimap Sharing, setiap hari kasih artikel tapi temanya tauhid. Ya, kasih tauhid. Ya, kemudian setiap seminggu sekali teman-teman ajak live Zoom ngobrol gitu loh. Kenapa? Karena reseller itu adalah cerminan dari brand ownernya. Kalau resellernya nggak semangat, biasanya reseller brand ownernya itu tidak semangat duluan. Jadi kalau teman-teman kuat tauhidnya, insya Allah reseller kita akan kuat tauhidnya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian nanti ya baru kita masuk pembahasan kedua. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Monggo. Atau teman-teman pengen nambahi barangkali ada yang kurang yang saya sampaikan, monggo silahkan kalau mau ditambahkan insya Allah. Gitu ya. Barakallah Mas Ibrahim, barakallah Mas Maulid. Jadi teman-teman coba lihatlah. Kita lihat reseller-reseller yang kuat, yang nggak rapuh gitu ya. Yang tim kuat itu pasti dalam jiwanya itu sudah tertanam, terinstal yang namanya tauhid, teman-teman. Ayo teman-teman belajar. Karena Rasulullah selama di Mekah itu hanya tauhid. Ketika Rasulullah ke Madinah, Rasulullah baru ajarkan yang lain, baru ajarkan syariat. Gitu. Dan luar biasa. Rasulullah itu kalau saya pernah mendengar sebuah kisah, ya ini sudah lama banget. Jadi pas saya masih kerja itu saya sering dengerin YouTube sambil desain. Jadi saya tuh desain sambil dengerin YouTube. Itu menenangkan hati sih. Ya. Nah, kemudian ada sebuah kisah Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya pemimpin gitu. Kenapa sebaik-baiknya pemimpin? Karena semasa hidup Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah, itu Rasulullah bisa mencetak kalau tidak salah, kalau tidak 7.000, 70.000. Tapi kita ambil aja yang sedikit. Ya, katakanlah ini yang saya dengar adalah 7.000. 7.000 pemimpin dalam waktu 23 tahun. Berarti kalau kita bagi, kurang lebih 1 tahun itu ada 300 pemimpin yang Rasulullah ciptakan, yang Rasulullah yang hadir dengan metode tauhid itu tadi. Ya, dengan metode dakwah Rasulullah itu setiap tahun itu 300. Berarti setiap hari rata-rata 1 pemimpin. Yang akhirnya berdiaspora ke seluruh dunia, akhirnya Islam bisa berjaya. Nah, pertanyaannya teman-teman ya ada nggak orang yang bisa mencetak pemimpin, leader yang dia rela mati, rela berjuang, rela mensedekahkan hartanya untuk berjuang berbareng-bareng? Ada nggak pemimpin yang seperti itu, yang sekarang bisa diciptakan? Dalam waktu 1 tahun 300 pemimpin, ada nggak yang bisa menciptakan pemimpin sebanyak itu? Yang rela, bahkan rela dia mati. Bahkan dia rela semuanya hilang. Hartanya hilang, semuanya hilang. Bahkan ada juga anak yang berpisah dengan ibunya karena ibunya tidak mau berhijrah gitu kan. Nah, itu ada nggak orang yang sampai dengan keyakinan seperti itu sebanyak itu? Diciptakan Rasulullah selama 23 tahun. Ya Allah yang menciptakan, tapi perantanya Rasulullah. Ada nggak? Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Yang bisa menciptakan pemimpin sebanyak itu? Yang akhirnya bisa menaklukkan dunia? Ada nggak? Artinya dengan metode ini ya Allah,
itu kita tuh pengen membenchmark siapa sebenarnya gitu loh. Dalam membina, dalam mengajarkan reseller kita, tim kita tuh pengen membenchmark siapa. Itu kalau sudah kita tahu gitu loh. Bahkan 10 tokoh berpengaruh di dunia ya, yang menulis bukan seorang muslim tapi dia dengan segala tekanannya, ada yang mau bayar tapi dia akhirnya tetap menulis Rasulullah yang nomor pertama. Itu artinya sebaik-baiknya pemimpin adalah Rasulullah. Karena sebaik-baik pemimpin adalah orang yang bisa mencetak pemimpin. Dan yang dicetak pemimpin Rasulullah itu sampai rela tumpah darahnya gitu loh. Sampai rela meninggalkan semua hartanya, segala kemewahan dunianya, itu kan luar biasa teman-teman. Ya kan jumlahnya juga tidak sedikit. Maka teman-teman yuk bismillah kita tanamkan yang pertama tauhid. Kemudian yang kedua ya, setelah teman-teman tanamkan tauhid ya, maka selanjutnya adalah yang ditanamkan apa? Mana nih? Nggak ada nih. Oh, habis slide-nya. Ini yang kedua ya. Yang kedua adalah teknis. Nah, teknis ini teman-teman baru ngomong bahasa marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, terus apa lagi? YouTube marketing, Google Ads, marketplace, baru ngomong di sini. Nah, Mas, apa yang harus saya bicarakan? Apa yang harus saya sampaikan? Saya nggak punya ilmunya. Gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kita sampaikan? Ya. Nah, teman-teman, ya ada seorang imam, ditanyakan ada seorang imam yang dimana ada santri, ada muridnya. Jadi dia sering bermajelis taklim, kemudian ada seorang yang bertanya, "Duhai imam, ya apa hukum membebaskan seorang budak?" Gitu. Ya. Apa hukum membebaskan seorang budak? Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Setelah ditanya itu tuh imamnya nggak pernah ngisi kajian lagi. Nah, padahal setiap kali kajian itu softnya bersaf-saf, panjang sekali. Jadi semua orang yang hadir, yang biasa hadir dalam kajian itu tuh gaduh semua, gelisah semua. Ada apa? Imamku ini tidak hadir lagi selama 2 bulan, dicari kemana-mana nggak nemu. Gelisah semua, semuanya khawatir terjadi apa-apa dengan imamnya gitu. Kemudian selang 2 bulan akhirnya imam itu kembali lagi. Kemudian semuanya bertanya, "Duhai imam, kenapa? Kemana engkau? Kami khawatir padamu. Kemana engkau nggak pernah kelihatan? Kemana engkau tidak pernah hadir di sini lagi? Kenapa?" Oh, banyak banget pertanyaan itu. Kemudian apa yang dikatakan seorang imam tersebut, dia bilang, ya kemarin ya pada seorang muridnya, kemarin ada yang bertanya hukum membebaskan seorang budak, maka insya Allah saya hari ini bisa memberikan jawabannya. Dan selama 2 bulan ini saya tidak pernah hadir di hadapan teman-teman sekalian, ya, karena saya itu bekerja. Kenapa? Karena untuk membebaskan seorang budak itu di luar dari kemampuan saya. Maka untuk saya bisa membebaskan seorang budak, maka saya harus bekerja banting tulang pagi, siang, malam selama 2 bulan berturut-turut. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan upah, dan hari ini saya baru bisa membebaskan seorang budak. Jadi pertanyaannya itu apa hukum membebaskan seorang budak? Kemudian seorang imam ini bahkan sampai 2 bulan bekerja, teman-teman. Bayangkan pagi, siang, malam hanya untuk menjawab satu pertanyaan. Padahal ini imam yang mempelajari fikih sampai dalam. Insya Allah kalau dia langsung jawab bisa. Tapi sang imam ini tidak langsung menjawab, dia harus bekerja terlebih dahulu, harus membebaskan seorang budak terlebih dahulu. Kenapa? Karena katakanlah apa yang kita lakukan. Gitu. Jadilah teladan, bukan cuma ngomong. Gitu. Jadi imam itu sebenarnya tahu ilmunya, tapi tidak mau ngomong dulu gitu kan. Sebelum dia melakukan. Maka jadilah seorang teladan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen ngajarkan teknis, apa yang kita lakukan hari ini itu ajarkan. Dan jangan pernah ngajarin ke reseller kita apa yang tidak kita lakukan hari ini. Oke, teman-teman tahu, mungkin buku ada 10 insight gitu kan. Tapi teman-teman tidak melakukan itu, ya jangan diceritakan kepada reseller. Jangan cuma ngomong, teman-teman, lakukan. Berikanlah teladan. Leadership adalah memberikan teladan, memberikan contoh. Rasulullah ketika perang Khandaq cuma diganjal 1 bongkah batu itu kan. Para sahabat 1 bongkah batu. Rasulullah itu lebih lapar. Buktinya apa? Diganjalnya bukan 1 bongkah tapi 2 bongkah batu untuk mengganjal laparnya. Artinya Rasulullah benar-benar memberikan teladan. Jadi apa yang kita ajarkan kepada reseller kita, yang kita lakukan sekarang. Dan kalau teman-teman tidak melakukan hari ini, belum dilakukan, maka teman-teman jangan diajarkan kepada reseller kita. Nah, gimana Mas saya biar agar bisa ngajarin apa yang saya pelajarin kemarin? Lakukan dulu.
Intinya lakukan dulu, ajarkan, lakukan dulu, ajarkan. Maka di situ akan terasa betapa tulusnya teman-teman mengajarkan kepada resellernya, akan terasa vibrasinya, akan terasa ruhnya, akan terasa semangatnya. Kenapa? Karena teman-teman sudah melakukan itu. Gitu. Jadi teman-teman, apa yang diajarkan silakan, mau WhatsApp, mau Facebook, mau Instagram silakan, tapi lakukan dulu, jangan cuma ngomong. Gitu. Ya. Jadi poin yang kedua adalah ya, ajarkan apa yang kita lakukan. Gitu. Kalau belum kita lakukan dulu baru kita ajarkan. Nah, kalau kita melakukan dulu baru kita ajarkan, kita bisa nggak ngajarinnya? Insya Allah bisa. Nah, kenapa kita sering melemah? Saya bingung karena teman-teman nggak ngelakuin apa-apa, kayak gitu aja. Gitu. Ya, saya nggak ngelakuin apa-apa, Mas. Ya bingung gitu kan, mau diajarin apa, nggak ngelakuin apa-apa kan gitu. Tapi kalau teman-teman melakukan banyak eksekusi, banyak Facebook marketing jalan, WhatsApp marketing jalan, teman-teman gampang kok ngajarin reseller. Gitu. Jadi lakukan, PR-nya hanya lakukan itu. Teman-teman mengajari, ya lakukan dulu, install dulu di pikiran bawah sadar kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi dan motivasi. Nah, saya pernah mendengar sebuah cerita, gitu, sebuah cerita. Cuman ceritanya ini memang samar-samar saya mendengarnya. Artinya cerita persisnya mungkin berbeda dengan saya ceritakan, tapi hikmahnya insya Allah bisa kita tangkap. Gitu. Nah, jadi ada seorang ayah, ketika dia punya seorang anak, ya, anaknya masih kecil. Kemudian ketika anak itu gagal, ya gagalnya 10 kali, katakanlah 10 kali, maka sebanyak 10 kali itulah seorang ayah itu memotivasi anaknya. Misal dia berjalan, kemudian dia jatuh. Ayo nak, Masya Allah kamu sudah bisa melangkah 1 kali. Ya, hari ini terjatuh nggak apa-apa, insya Allah kita coba lagi. Ya, kita coba lagi, insya Allah kamu pasti bisa. Ketika dia katakanlah terjatuh apa selain anak lagi apa? Mungkin ketika dia belajar kemudian dia mendapatkan nilai yang kurang baik. Ayo nak, ya kamu sudah berjuang maksimal. Mungkin Allah menghendaki engkau untuk terus berjuang maksimal untuk terus belajar. Maka hari ini ya dengan nilai ini Allah ingin mengingatkan kita, berarti ikhtiar kita belum maksimal. Ayo kita bangkit lagi. Nah, jadi kalau 10 kali anaknya terjatuh, 10 kali pula ayahnya memberikan motivasi. Kira-kira terjatuh itu ada di titik terendah atau titik tertinggi, teman-teman? Terjatuh itu titik terendah. Dan ketika ada titik terendah itu ada ayah yang menenangkan. Ada ayah yang selalu mensupport untuk kembali lagi. Ada orang yang hadir ketika kita benar-benar butuh di titik terendah itu. Maka ketika jatuh itu mereka nggak kapok, nggak khawatir. Kenapa? Ada seseorang yang menyayanginya. Jadi dia nggak takut lagi. Hingga akhirnya dia besar, dia nggak takut lagi ketika gagal. Karena gagal itu adalah sebuah dari proses. Coba teman-teman. Kalau teman-teman punya anak, kemudian ketika dia terjatuh, ketika dia gagal, kita nggak marah sama dia. Tapi kita bilang, ayo nak, kamu sudah berjuang maksimal. Allah insya Allah menginginkan kita untuk belajar lebih giat lagi. Ayo ayah dampingi. Kira-kira anak kita akan jadi anak dengan sikap mental yang positif atau tidak ketika dia besar? Dia akan berani mencoba nggak segala sesuatu di hadapan dia? Dia akan berani mencoba nggak? Gitu. Dia akan jadi pribadi yang lebih optimis enggak ketika dia terjatuh, kita selalu hadir di situ untuk menguatkan anak kita. Dia akan menjadi pribadi yang tangguh enggak, teman-teman? Nah, berbeda halnya ketika teman-teman punya anak, ya tuh kan ayah kan udah bilang jangan di situ. Di situ tuh licin, tuh kan kamu jatuh. Sudah dibilang jangan main di situ. Kalau teman-teman seperti itu sejak kecil anaknya ditanamkan seperti itu, anak kita jadi anak yang minder enggak? Anak yang jadi takut mencoba atau tidak? Kalau setiap dia salah kita marahin, gitu. Anak kita jadi takut mencoba atau tidak? Kalau teman-teman seperti itu. Nah, akan takut mencoba anak kita ini. Tapi kalau kita ketika dia terjatuh, kita hadir di titik terendahnya, kita motivasi lagi, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang dia tidak takut untuk mencoba, dia tidak takut untuk terjatuh, dan dia tidak takut untuk membayar harga dari sebuah hasil dari sebuah kesuksesan. Nah, maka ini menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya reseller ya, teman-teman ayo ya. Ketika reseller kita itu misalkan sudah berjuang maksimal tapi belum closing, kita bilang ke reseller, ayo Mbak udah berjuang maksimal, udah belajar maksimal.
Insya Allah mungkin Allah menginginkan Mbak untuk belajar, menginginkan saya untuk belajar lebih giat lagi. Ayo kita coba lagi. Aku bantu Mbak. Ya, Mbak butuh apa? Aku datangin rumahnya. Ayo aku bantu Mbak. Kira-kira reseller kita jadi ini nggak? Jadi tangguh nggak kalau seperti itu? Jadi takut nggak ketika dia terjatuh? Jadi dia nggak takut. Karena gagal itu sebuah proses itu. Setiap orang pasti mengalami kegagalan. Itu. Kalau kita tahu gagal ya gimana kita mau berhasil kan seperti itu. Nah, maka berikanlah motivasi. Nah, tapi sebaliknya ketika dia berhasil ya kita berikan apresiasi. Jadi motivasi ketika terjatuh, ketika berhasil itu berikan apresiasi. Masya Allah kamu keren banget nak. Kemarin nilainya 7, sekarang sudah nilainya 8. Masya Allah, ini pasti berkat doamu nak. Pasti ini berkat rahmat Allah nak. Ini pasti berkat perjuangan, wasilah dari perjuanganmu nak. Ayah bangga sama kamu nak. Gitu. Ketika anak kita berhasil mencapai sesuatu, Masya Allah, ayah senang dengan kamu. Ayah bersyukur punya anak yang soleh kayak kamu nak. Itu ayah berdoa engkau kelak semoga bisa memakaikan mahkota untuk ayah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayah percaya sama kamu nak. Kamu anak yang luar biasa nak. Kira-kira kalau anak kita dimotivasi seperti itu, diapresiasi seperti itu, mereka akan ingin nggak terus mencapai pencapaian berikutnya? Kira-kira dia akan semangat enggak kalau kita motivasi setiap apresiasi seperti itu? Maka akan tertancap gitu. Ya Allah, aku selalu didoakan ayahku. Ayahku selalu membantuku. Ayahku selalu hadir. Ayah tuh selalu doain aku. Ya Allah, luar biasa. Anak kita akan jadi anak yang tangguh. Coba teman-teman, ketika reseller kita yang tadinya omsetnya 1 juta, ketika naik menjadi 1.100.000 di bulan depan, kita bilang, Masya Allah Mbak, luar biasa Mbak. Mbak udah memberikan maksimal untuk bisnis ini. Mbak udah belajar maksimal, Masya Allah. Hari ini Allah berikan rezeki yang lebih buat Mbak. Barakallah Mbak. Ayo kita berjuang bersama-sama lagi Mbak. Kita wujudkan mimpi kita. Nah, jadi reseller kita akan maksimal jualannya. Gitu. Ya. Dan terakhir teman-teman, ya dari pembinaan ini mungkin teman-teman tahu ya, mungkin tidak setiap reseller kita itu akan perform. Reseller kita mungkin tidak semuanya akan aktif. Maka goal kita itu bukan mencari sebanyak-banyaknya reseller, gitu ya. Goal kita adalah mencari Avengers. Avengers itu super team. Jadi goal kita itu bukan menginginkan semua reseller itu aktif, bukan. Pasti ada reseller yang nggak aktif, pasti ada reseller yang keluar, pasti ada reseller yang mungkin kadang jualan, kadang tidak jualan. Mungkin ada seperti itu. Tapi goal kita itu bukan untuk mencari, bukan terus menginginkan gitu ya, menginginkan semua reseller kita aktif, bukan itu goal kita. Tapi goal kita adalah mencari super team, mencari Avengers. Ya, jadi kita targetin dulu, misalkan 10. Yuk teman-teman carilah 10 orang yang dia itu ya mau istiqomah berjuang bareng sama kita. Ketika kita tanamkan tauhid, kita sharingkan ya. Kemudian dia istiqomah untuk terus belajar. Dia istiqomah semangat untuk terus bertanya. Dia istiqomah untuk live Zoom setiap hari ikut sama kita. Nah, orang seperti itulah Avenger kita. Kalau ketemu orang yang seperti itu, teman-teman sayangi dia. Karena itu adalah kalau sahabat ya sahabat utama yang benar-benar rela menukarkan semuanya, bahkan kehilangan semua hartanya untuk mengikuti, untuk berdakwah di berdakwah fisabilillah gitu. Jadi teman-teman ya, ketika ketemu orang yang berjuang, yang mampu istiqomah, itu teman-teman perhatikan dengan maksimal. Sampai ketemu jumlahnya 10 orang. Gitu. Nah 10 orang itu ketika dia gagal teman-teman motivasi, ketika dia berhasil apresiasi, ketika dia sakit misalkan kita datangin rumahnya. Ketika dia pengen mencapai goal, kita dampingin belajar bareng, dia ajak bareng. Ya, kita berangkat ke workshop bareng. 10 itu adalah teman-teman yang teman-teman dampingi betul-betul dengan maksimal 10 orang itu. Gitu. Ya, jadi goal kita itu bukan semua reseller. Enggak semua reseller. Gitu. Kita pengen setiap orang dapat hidayah gitu. Tapi mungkin hidayah itu ya terserah Allah gitu kan. Tidak setiap orang mau aktif, teman-teman. Ya tugas teman-teman menemukan 10 Avenger itu, dan 10 Avenger itu adalah teman-teman jaga dengan baik. Anggap sebagai keluarga kita. Ketika dia ada hajat kita datang, kita doakan. Ketika dia ada butuh kita bantu. Ketika dia kesusahan kita bantu. Ketika kita sakit kita datang. Gitu. Jadi kita benar-benar menyayangi ya. Suara saya ada enggak, teman-teman? Ya, benar-benar kita menyayangi
reseller kita. Jadi goal kita yang pertama adalah mencari 10 Avenger. Kalau teman-teman sudah ketemu 10, ya tingkatkan goalnya misal sampai 1 miliar. Satu-satu. Jadi fokus kita cuma 10. Nanti cari reseller, biarkan 10 Avenger kita ini yang mencari. Satu Avenger mencari 10 Avenger di bawahnya, misalkan seperti itu. Nah, jadi 10, fokus kita 10, enak kan fokus 10 daripada fokus 100 tapi tidak maksimal menghasilkan. Tapi kalau 10 benar-benar dia berdaya juang yang sangat tinggi, insya Allah akan bisa menghalukan dunia. Berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuhujang dunia, kata Ayah Soekarno kan seperti itu. Jadi teman-teman ya, goalnya 10. Ya, kemudian tingkatkan sampai 1M semua. Dampingi 10 orang ini. Gitu. Atau kalau misal 10 itu ada seleksi, teman-teman nyarinya 20. Jadi teman-teman nyarinya 20 orang, ya kemudian tereliminasinya 50 nanti di akhir dari perjalanan kita, ya kita goalnya pengen 1 miliar misalkan dengan ikhtiar yang kita sempurnakan. Nah, itu kita bisa 50%-nya 10 gitu. Ya. Jadi teman-teman ya, carilah 10 kemudian tingkatkan 1M misalkan. Nah, kalau seandainya sudah 1M tambah lagi jadi 20. Tambah lagi jadi 30. Jadi kurang lebih seperti itu. Goal kita bukan menginginkan semua reseller kita aktif, tapi kalau mereka punya daya juang yang tinggi, mereka istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam ketika kita mentoring selalu hadir, di grup juga aktif, itulah orang-orang yang harus kita perhatikan sampai ya minimal ada 10 orang itu tadi, dan kita tingkatkan sampai katakanlah di level 1M, kemudian setelah selesai itu baru kita tambah jumlah Avenger kita. Begitu teman-teman, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita lanjut beberapa menit lagi, ini masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman, masih ada 3 menit lagi. Jadi kita mentoringnya 1 jam ya kalau pagi ya. Semoga lebih efektif lah harapannya. Gitu. Monggo teman-teman, boleh kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Boleh langsung ditanyakan, angkat tangan, atau diketik juga boleh. Nyalakan kameranya juga boleh. Minta ulang foto slide-nya tadi, Mas. Ya, boleh ini ya. Jadi slide-nya cuman ini saja, cuman ini 1 ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Yang kedua ya, cuman 2 slide tadi. Kita bawain 2 slide. Gitu ya. Nah, itu. Nah, teman-teman kalau di Jogja nanti bolehlah kita ngaji bareng-bareng gitu ya. Insya Allah nanti di-share gitu ya. Izin tanya, jika ada reseller tidak aktif, apakah perlu di-kick dari grup atau dibiarkan saja? Terserah Mbak Fatimah ya. Kalau seandainya Mbak Fatimah pengen terus dia ada di grup, ya saran saya disendirikan dengan reseller yang aktif. Itu kenapa? Karena kalau 1 orang tidak aktif, khawatirnya yang lain juga ikut tidak aktif kan gitu. Nah, jadi disendirikan, dibuatkan grup khusus reseller yang tidak aktif. Gitu. Ya, jadi biarkan aja dia grup tapi disendirikan gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau peraturannya misalkan kalau 3 bulan tidak jualan, otomatis tidak jadi reseller, kemudian di-kick dari grup, ya silahkan, nggak apa-apa. Ini tergantung peraturannya Mbak Fatimah seperti apa. Gitu. Kalau mau tegas, pakai sistem tegas, ya keluarkan aja, nggak masalah. Tapi kalau Mbak Fatimah pengen terus dia jadi reseller kita, ya sudah disendirikan. Gitu. Jadi monggo nanti mau dipilih yang mana. Gitu ya, barakallah ya Karim. 2 slide tapi penjelasannya. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah Pak Sandi. Oke teman-teman, jazakumullah khair ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan. Nah ini kan. Ada 1 reseller penjualannya bagus, tapi di komunikasi sengit dan kasar. Telah dikit udah marah-marah dan membandingkan dengan distributor lain. Padahal kita melayani sudah sepenuh hati. Kadang makan hati admin sampai ngeluh. Tapi kita juga butuh. Oke. Jawabannya apa? Jawabannya apa ini? Jawabannya maafkan. Maafkan Mbak Leni. Ya, maafkan. Kenapa? Karena orang itu ya mungkin di mata kita tuh sebel sama dia. Karena kita nggak tahu kehidupan dia saja. Gitu. Ya, jadi maafkan. Gitu. Jadi kita nggak tahu kehidupan dia. Misal kita punya tetangga yang nyebelin. Yang dia setiap hari misalkan kita punya
rumah kita punya lahan kita sering dipakai tanpa izin misalnya seperti nyebelin misalkan. Nah, tapi teman-teman pahami kehidupan tetangga kita lebih dalam lagi, misalkan ya, tetangga kita bisa makan setiap hari enggak sama kita, kira-kira bandingkan ya, kalau dia bisa makan setiap hari dia makan apa ya, dan kita makan apa. Jangan-jangan kehidupan kita tuh lebih beruntung daripada tetangga kita gitu. Dia berbuat seperti itu ya karena dia bingung mau lahan yang mana lagi yang mau digarap, kan seperti itu misalkan. Kadang-kala kita itu ya, ketika kita merasa katakanlah hati kita ada kotoran kepada orang lain gitu, kita iri, hasad, dengki gitu, karena kita tuh nggak tahu kehidupan mereka saja. Itu barangkali ya, distributor yang sering marah-marah itu tadi karena itu juga dimarahin sama customernya. Distributor yang marah-marah itu tadi karena dia tidak pernah ada tempat untuk mengeluh di rumah. Mungkin suaminya kerja. Kenapa marah-marah? Karena dia setiap hari kerjaannya penuh, mungkin banyak hal yang membuat distributor kita marah-marah, banyak gitu. Maka solusinya adalah maafkan dan mengerti gitu loh. Mengerti nggak apa-apa, ikhlaskan gitu ya, maafkan, enak loh dimaafkan gitu. Kemarin itu teman-teman cerita ya, di konten saya TikTok itu hampir 30% konten saya itu diplagiat, di rekonten, kemudian diupload ulang di TikTok yang lain gitu. Kemudian saya coba menegur, menasehati, tapi tidak dibalas. Ya sudahlah, daripada di hati saya itu ada rasa marah, rasa ini, mending ya sudahlah, maafkan, ikhlaskan. Karena sebab kata Imam Syafi'i, saya tidak peduli ilmu saya itu disebarkan oleh siapapun gitu. Tapi ketika ilmu saya dibacakan, ilmu saya itu di-sharingkan, disebarluaskan, maka saya lebih senang. Ya, saya nggak tahu tapi disebarkan. Artinya Imam Syafi'i itu ilmunya itu kadang tidak tahu siapa yang nyebarin gitu. Tapi ketika ada orang mendapatkan ilmu dari apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i, dia bahagia. Artinya ya sudahlah, akhirnya kita ikhlaskan, ya udah, insya Allah hati lebih tenang. Coba kalau kita ada marah dengan seseorang, kita tidak ikhlaskan, pasti tidur kita tidak nyenyak, pasti sholat kita tidak nyenyak, pasti kehidupan makan aja ya itu tidak nyaman, tidak enak gitu loh. Nah, maka solusinya adalah maafkan. Mungkin kita nggak tahu kehidupan dari distributor kita. Gitu. Mungkin distributor kita jauh tidak beruntung, lebih tidak beruntung daripada kita, atau kita jauh lebih beruntung daripada distributor kita. Gitu. Jadi maafkan, gitu ya. Itu terus teknis rekrut resellernya gimana? Nah, teknis rekrut reseller kan sudah pernah dibahas Mbak Sensa. Cari aja di YouTube saya, rekrutmen reseller gitu. Ada caranya. Rekamannya insya Allah di-share ya. Bismillah. Bagaimana membuat reseller bisa aktif berkomunikasi dengan kita? Beberapa reseller hanya membalas chat atau menghubungi kita ketika kita order saja. Oke, Mbak Rizka, pertanyaannya menarik. Ya, saya kemarin ketemu dengan seorang teman. Kemudian teman saya itu kerja di satu tempat. Kemudian dia merasa ketika dia masuk kerja, ya, itu semua karyawannya itu, semua yang ada di situ tuh nggak kelihatan energinya. Semua energinya tuh datar semua. Ketika dibilang ayo yel-yel, mereka nggak mau yel-yel. Ketika ayo kita tangkap omset, mereka nggak mau capek omset gitu. Mereka energinya datar-datar semua. Gitu. Jadi Mas, saya itu di situ kerjanya nggak betah. Kenapa? Semua tim itu nggak ada energinya semua, nggak ada pengen ngajuin perusahaan, nggak ada. Mungkin kalau mereka diminta resign dan ada penggantinya, pasti dia akan resign. Itu kata teman saya seperti itu. Nah, Mbak Rizka, ketika menemukan reseller seperti itu, ya itu biasanya yang salah siapa? Yang salah ownernya. Pasti yang salah ownernya, karena owner itu ya cerminan dari tim kita. Gitu. Kalau kita sendiri saja jarang berkomunikasi, kalau kita sendiri saja jarang mengapresiasi tim kita, jarang mengerti, jarang ngobrol dari hati ke hati, atau banyak komplainan yang tidak kunjung kita selesaikan, itu salah siapa? Itu. Jadi sebenarnya itu salah kita. Ketika culture di perusahaan itu kurang baik, itu sebenarnya ownernya tidak membangun culture yang baik, tidak membangun tanah yang baik. Itu. Maka ketika ada reseller yang tidak aktif, kemudian dimotivasi nggak mau, itu yang salah kita. Kita jarang ngobrol dari ke hati ke reseller kita. Kita jarang mendatangi rumah reseller kita jarang telepon, kita jarang lupa, kita jarang mengingatkan untuk sholat subuh berjamaah, kita jarang mengingatkan untuk sholat tahajud, kita jarang mentoring, kita jarang itu.
Ya, jadi kalau reseller kita itu nggak aktif, itu tanyain kita aktif enggak gitu loh. Gitu. Jadi semuanya berasal dari ownernya. Reseller itu adalah cerminan dari ownernya. Gitu. Ya, followers apapun yang kita pimpin itu adalah cerminan dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tangguh, insya Allah resellernya tangguh. Ayo, ya, coba kita introspeksi diri kita. Gitu. Gitu. Ya, betul Mas. Saya mengalami ternyata setelah komunikasi dengan baik malah curcol beliau, jadi malah riuh kehidupannya. Betul. Nah, gitu ya. Jadi ayo Mbak Firna, ayo Pak, maafkan ya, maafkan. Bagaimana cara mengatur pola komunikasi Mas agar gak pusing ngajak ngobrol satu persatu kalau reseller kita banyak. Oke. Jadi Mas Kang Cecep ya. Kang Cecep coba berteman di apa? Di status apa di WhatsApp-nya Mas Cecep add semua gitu kan. Saling save kontak gitu kan di WhatsApp. Kemudian di Facebook, di Instagram, Kang Cecep ini harus benar-benar temenan sama reseller kita. Nah, jadi dari mana informasi kita tahu dia on target ya, dari sosial medianya kita tahu, dari update statusnya kita tahu. Maka di situ kita bisa motivasi. Ketika dia diuji reseller kita misal ada musibah, kita tahu dari sosial media dia. Kemudian kita jadi orang pertama yang menghubungi, yang menelpon, yang memperhatikan gitu. Jadi yang pertama bisa temenan dari sosial media kita. Yang kedua minta izin gitu. Ketika ada sesuatu yang kurang tidak berjalan sebagaimana mestinya, coba bilang Mbak boleh nggak telepon gitu. Nah kalau diizinkan boleh Mas, silahkan ditelepon. Jam berapa? Jam sekian. Ya udah telepon. Halo Mbak, gimana kabarnya? Itu jadi izin dulu gitu kan. Gimana apa saya kemarin lihat Mbak kelihatannya kena musibah gitu. Gimana kabarnya? Gimana ini sudah selesai atau belum? Itu ada yang bisa saya bantu atau tidak? Ya seperti itu. Jadi ketika ada masalah kita coba izin untuk minta telepon, kemudian kita telepon, insya Allah jadi cair suasananya. Gitu. Bagaimana cara agar reseller marketing benar-benar totalitas ke perusahaan? Ya caranya 3 itu tadi. Ya dari 7 leg. Yang pertama tanamkan akidah, yang kedua jalankan teknis, yang ketiga adalah apresiasi dan motivasi. Insya Allah itu akan semangat. Ya, pondasinya kuat, kemudian habis itu diajarkan cara ya, kalau kita pengen sukses dunia ya harus punya ilmu dunia, kalau kita pengen sukses akhirat ya kita harus punya ilmu akhirat, ajarkan teknisnya, kemudian berikan apresiasi dan motivasi. Gitu kurang lebihnya ya. Dan kalau kita belum totalitas jangan harap reseller kita totalitas. Gitu. Jadi dimulai dari kita terlebih dahulu gitu. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Alhamdulillah 60 lebih ya, Masya Allah, barakallah. Oke, kira-kira besok mau sharing apa teman-teman? Ada masukan? Ya nanti disampaikan di grup ya. Besok bahas apa gitu. Insya Allah masih ada beberapa minggu lagi kan sebelum Lebaran, libur Lebaran. Insya Allah semoga libur Lebaran kita juga bisa sharing. Kita liburnya nggak lama-lama, bentar aja kemudian sharing lagi gitu. Oke teman-teman, kalau belum ada yang ditanyakan, jazakumullah khair ya telah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik ya. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam rekrutmen reseller, dalam membina reseller, dan semoga menjadi amal ibadah, menjadi wasilah teman-teman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah juga ridho dengan ikhtiar-ikhtiar kita sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Dan semoga Allah berikan istiqomah kita untuk terus bermajelis ilmu sebagaimana kita berikhtiar ya dalam menjemput kehidupan kita, kehidupan yang sebenar-benarnya hidup setelah mati. Semoga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Miftahul, Mas Fahru, Mbak Rizka, Mas Burhanuddin, Mbak Hasna. Assalamualaikum.